Tapi walaupun Allah telah memberikan anugerah kekayaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana pernikahannya dengan Siti Sarah, ia diuji dengan tidak memiliki keturunan selama 90 tahun lamanya. Ada juga riwayat mengatakan selama hampir 80 tahun. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Kak Ros semuanya, apa kabar? Semoga sahabat-sahabat Kak Ros semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang sudah menikah, semoga rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Dan yang belum menikah, semoga disegerakan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Kak Ros mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like and share video YouTube channel Kak Ros. Dukung terus konten-konten Kak Ros agar Kak Ros lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya. Baiklah teman-teman Kak Ros semuanya, sebelumnya Kak Ros ingin meminta maaf terlebih dahulu jika pada video-video Kak Ros sebelumnya itu terdapat kekurangan atau ada kesalahan pengucapan. Dan di sini Kak Ros juga sama-sama dalam belajar seperti teman-teman semuanya. Dan Kak Ros berharap teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah nonton video YouTube channel Kak Ros mendapatkan hikmah dan pelajaran dari seluruh kisah dan para nabi terdahulu, dan semoga kisah dari para nabi ini menjadikan kita semakin kuat iman Islam kita dan semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Baiklah teman-teman semuanya, jika terakhir kemarin Kak Ros menceritakan dari kisah nabi kita yang keenam, yaitu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud yang zolim. Karena dari kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini Kak Ros menjadinya menjadi dua part. Yang pertama kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud, dan yang kedua bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kejadian dan ujian yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang bernama Siti Sarah. Dan bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi istri keduanya yang bernama Siti Hajar? Tonton terus videonya dan jangan di skip. Jangan lupa video ini di like, share, and subscribe. Siti Sarah merupakan istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melahirkan dua orang putra, yang akhirnya dua orang putranya tersebut menjadi nabi. Siapakah putranya itu? Putranya itu bernama Ishak dan Yakub. Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya bertemu di dalam satu perjalanan menuju kota Syam bersama dengan Nabi Lut alaihissalam. Siti Sarah adalah putri dari pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah dikenal dengan wanita yang memiliki berparas cantik, tetapi tidak hanya cantik dari lahiriah saja. Namun Siti Sarah juga dikenal dengan sifatnya yang terpuji dan memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, di mana kecantikan Siti Sarah ini membuat semua orang yang melihatnya menjadi terpesona akan kecantikannya. Dan Siti Sarah termasuk salah satu wanita yang tercantik di dunia pada zamannya, karena kecantikannya secara lahiriah dan kecantikan akhlaknya, sehingga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya menikahi Siti Sarah. Siti Sarah termasuk istri yang sangat setia dan sangat mencintai suaminya. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya Siti Sarah. Keduanya mendapatkan ujian yang sangat berat ketika mereka atau Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia ke kota Mesir. Karena semenjak di kota Babilonia ini dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lagi mau diterima oleh penduduk dari Babilonia tersebut, sehingga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya hijrah ke kota Mesir. Disitulah terjadinya rintangan dan ujian antara rumah tangga dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah. Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun akhirnya hijrah ke Baitul Maqdis dan tinggal di Haran, sebuah kota yang berada di dekat kota Syam.
Tidak beda dengan kota sebelumnya, penduduk Haran juga sama menyembah patung-patung berhala dan menyembah bintang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah ke kota Haran tersebut. Hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Siti Sarah tersebut ke kota Mesir telah diingatkan oleh penduduk tersebut. Penduduk kota Haran tersebut mengingatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena istrinya saking cantiknya pada zaman itu ya teman-teman, dan diingatkan bahwa ada seorang raja yang kejam di kota ini, di mana raja tersebut sangat menyukai wanita-wanita cantik. Dan saat itu juga mereka mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk waspada dan berhati-hati. Kebiasaan raja yang zalim tersebut adalah suka dengan wanita-wanita cantik, dan ketika ada wanita, walaupun wanita tersebut telah menikah dan memiliki suami, raja tersebut pasti akan mengambil istrinya dan akan membunuh suaminya, dan istrinya tersebut akan menjadi miliknya seutuhnya. Dan penduduk di sana selalu mengingatkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tetap berwaspada dan berhati-hati. Raja yang kejam tersebut bernama Amir bin Amru al-Qais bin Mailun. Pada suatu hari, raja tersebut akhirnya pergi ke suatu daerah yang ditempati oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah. Raja tersebut menetap di kota tersebut dan memerintahkan pengawalnya untuk mengambil perbekalan dari para musafir dan mengambil para wanita cantik walaupun wanita tersebut telah bersuami. Hal itu telah didengar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun memasukkan istrinya Siti Sarah ke dalam sebuah peti. Namun sayangnya, ketika para pengawal itu mengetahui apa yang telah dibawa oleh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, para penjaga itu akhirnya menyuruh Nabi Ibrahim untuk membuka paksa peti yang telah ia bawa. Kemudian raja tersebut memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membukanya. Kemudian saat peti itu dibuka, ternyata isinya adalah seorang wanita yang cantik, yang akhirnya raja tersebut tergila-gila akan kecantikannya. Dan kemudian raja tersebut bertanya kepada Ibrahim, "Wahai pemuda, siapakah wanita yang bersamamu ini?" Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berbohong kepada raja tersebut. Ia mengatakan bahwa dia adalah saudaraku. Maksudnya itu saudara perempuannya, dia tidak mengatakan istrinya. Lalu sang raja tersebut berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Nikahkanlah saudarimu itu kepadaku, wahai pemuda." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, "Dia sudah berkeluarga, wahai raja." Kemudian raja tersebut kesal dan marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ia mengambil paksa Siti Sarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun pada saat kejadian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hijab di matanya untuk menutup matanya bahwa Siti Sarah telah diambil oleh raja tersebut, dan ia pun merasa bahwa Siti Sarah masih tetap ada bersama dirinya. Hal itu sengaja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar pandangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu selalu terlihat kepada Siti Sarah dan tetap merasa tenang. Dibawanya Siti Sarah oleh raja tersebut ya teman-teman tidak diketahui oleh dari Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, karena pandangannya telah ditutup hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu merasa bahwa istrinya itu masih bersama dirinya. Hal itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agar diri Nabi Ibrahim alaihissalam ini tetap tenang. Kemudian raja tersebut membawa istri Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kamarnya, dan dalam kamar itulah raja tersebut memiliki niat yang tidak baik. Karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya, raja tersebut ingin menjamah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika ia ingin memulai niat busuknya tersebut, ingin meraba dan memegang tubuh Siti Sarah. Namun apa yang terjadi teman-teman? Saat ia ingin mulai menjamahnya, malah tangan dari raja tersebut tidak bisa digerakkan sama sekali. Jadi tangannya itu tiba-tiba kaku ya teman-teman. Dan ia pun akhirnya meminta ampun dan memohon maaf kepada Siti Sarah dan tidak akan mengulangi kembali. Ternyata setelah tangannya bisa digerakkan kembali, ia pun
malah merasa ingin mencoba untuk kedua kalinya, dan dia belum benar-benar bertaubat ya teman-teman. Ia pun akhirnya mencoba untuk kedua kalinya. Namun untuk kedua kalinya ketika ia ingin menjamah tubuh dari Siti Sarah tersebut, kaki yang tadi kan tangannya tuh, dan sekarang kaki dan tangannya akhirnya menjadi kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali, dan hanya mulutnya saja yang bisa bergerak ya teman-teman. Ia pun akhirnya bertaubat kembali dan meminta ampun kembali kepada Siti Sarah. Akhirnya untuk kedua kalinya tubuhnya bisa digerakkan kembali. Ada riwayat yang mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan raja tersebut sebanyak 3 kali, ada juga yang mengatakan sebanyak 5 kali. Dan intinya di yang terakhir kalinya raja tersebut ingin menjamah tubuh dari Siti Sarah tersebut, tubuh raja tersebut benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Seluruh anggota tubuh ya teman-teman tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan hal itu yang terakhir kalinya membuat ia pun benar-benar bertaubat untuk tidak mengulangi kejadian tersebut. Dan ketika raja tersebut akhirnya bisa bergerak kembali, ia pun marah kepada pengawalnya. Lalu ia pun berteriak kepada pengawalnya, "Wahai penjaga, keluarkan wanita ini. Wanita apa yang telah kalian bawa?" Karena tubuh raja tersebut bisa dibuat kaku oleh Siti Sarah ya teman-teman. Padahal itu cara Allah untuk melindungi Siti Sarah. Dan sebagai permohonan maaf dari raja tersebut, ia pun akhirnya memberikan seorang budak hamba sahaya kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Wanita tersebut bernama Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak hamba sahaya yang berkulit hitam, tetapi dia memiliki kecerdasan dan memiliki akhlak terpuji serta memiliki mental yang sangat kuat. Meskipun Nabi Ibrahim AS ini dikenal dengan sangat kaya, tetapi Nabi Ibrahim AS ini tidak sombong dan tidak memiliki sifat haus akan harta. Ia setiap harinya membagikan daging tersebut kepada penduduk sekitar. Namun, apa yang terjadi? Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS. Semakin hari, kambing-kambing tersebut semakin bertambah dan semakin banyak. Tetapi, walaupun Allah telah memberikan anugerah kekayaan kepada Nabi Ibrahim AS, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian berat kepada Nabi Ibrahim AS, di mana pernikahannya dengan Siti Sarah, ia diuji dengan tidak memiliki keturunan selama 90 tahun lamanya. Ada juga riwayat mengatakan selama hampir 80 tahun lamanya. Sehingga suatu hari Siti Hajar merasa bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini ingin memiliki seorang putra dari istrinya. Ia pun setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan putra. Kemudian mendengar hal tersebut, Siti Sarah pun akhirnya merasa bahwa ia tidak bisa memiliki anak. Dan karena ia telah memiliki seorang hamba sahaya yang memiliki kecakapan akhlak yang baik hatinya, ia pun akhirnya berkata kepada suaminya untuk menikahi budaknya, yaitu Siti Hajar. Kemudian permintaan dari Siti Sarah tersebut tidak semata-mata langsung diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa sangat mencintai Siti Sarah dan ia tidak ingin melukai perasaan dari istri pertamanya Siti Sarah tersebut. Tapi karena setiap hari diberitahu oleh Siti Sarah bahwa ia ikhlas dan ridho jika suaminya menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mengabulkan permintaan istrinya. Ia pun akhirnya menikahi Siti Hajar dan tak lama kemudian, benar teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Siti Hajar dengan seorang putra. Putra tersebut diberi nama Ismail. Kehamilan dari Siti Hajar ini merupakan kabar gembira dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia akan dianugerahi seorang anak. Ia sangat mencintai Siti Hajar dan memberikan perhatian kepada Siti Hajar. Sebagai istri pertama, Siti Sarah merasa bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini memberikan perhatian lebih kepada Siti Hajar karena Siti Hajar telah mengandung anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Siti Sarah tetap senang dengan kabar gembira atas
akan lahirnya seorang putra dari suaminya tersebut. Tapi sebagai wanita, sebagai istri, ia tetap merasa cemburu karena Nabi Ibrahim SAW memberikan perhatian lebih kepada Siti Hajar. Dan untuk menjaga perasaan dirinya, ia pun akhirnya menyarankan suaminya Nabi Ibrahim SAW untuk membawa jauh-jauh Siti Hajar dari dirinya. Dan tentunya Nabi Ibrahim AS memikirkan hal tersebut dengan sangat matang. Dan tibalah saatnya Siti Hajar akhirnya melahirkan seorang putra laki-laki dan diberi nama Ismail. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa jauh-jauh istrinya dan meninggalkan istrinya di tempat yang gersang dan tandus tersebut. Tempat tersebut adalah Baitul Haram, di mana tempat yang tandus tersebut tidak terdapat air, tidak ada pohon-pohon, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengantar istrinya Siti Hajar dan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam ke lembah yang gersang tersebut. Ya teman-teman, ini adalah ujian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, hampir 90 tahun, Siti Sarah tidak dianugerahi seorang anak. Dan ketika menikah dengan Siti Hajar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seorang putra kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjauhkan putranya dari dirinya dan diletakkan di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun karena keyakinan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan mengantarkan istrinya tersebut. Itu jika kita ada di posisi itu ya teman-teman, belum tentu kita bisa sekuat Nabi Ibrahim alaihissalam ya teman-teman. Sudah lama ingin memiliki seorang anak, dan anak kita itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan kita dan anak kita itu ya teman-teman. Tibalah saatnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar istrinya Siti Hajar ke Baitul Haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ketika telah sampai mengantarkan Siti Hajar dan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak boleh menoleh ke belakang sedikit pun ya. Jadi Allah memerintahkan ketika sudah mengantarkan istrinya di lembah tersebut, ketika hendak pulang Nabi Ibrahim tidak boleh menoleh ke belakang. Dan ia meyakinkan bahwa istrinya Siti Hajar tersebut bahwa ini adalah perintah Allah. Setelah berada di atas lembah, akhirnya Nabi Ibrahim AS pun meninggalkan istrinya Siti Hajar dan putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Diriwayatkan ya teman-teman bahwa saat Nabi Ibrahim AS ini pergi meninggalkan istrinya tersebut, istrinya Siti Hajar menangis-nangis sambil memanggil suaminya tersebut. Namun sedikit pun Nabi Ibrahim AS tidak menoleh ke belakang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Siti Hajar pun berteriak, "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kata Siti Hajar, "Jika ini perintah Allah, aku ikhlas dan aku akan menjalaninya dengan sangat ridho." Dan ketika Nabi Ibrahim AS tidak terlihat lagi dari pandangan Siti Hajar, kemudian Siti Hajar pun melihat di sekitarnya ternyata tidak ada siapapun dan hanya ia bersama putranya saja. Ia tidak melihat adanya air dan tidak ada makanan di sekitarnya, sehingga ia pun berlari-lari kecil dari Bukit Syofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa kejadian dari berlari-lari kecilnya Siti Hajar dari Bukit Syofa ke Bukit Marwah tersebut ternyata menjadi pelaksanaan ibadah haji kita sampai detik ini juga teman-teman. Dan setelah ia berlari-lari kecil dari Bukit Syofa ke Bukit Marwah tadi, ia merasa gelisah dan merasa resah karena belum menemukan air atau sumber makanan lainnya dan tidak ada seorang pun yang lewat di hadapannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberikan mukjizatnya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ismail untuk menghentakkan kakinya ke tanah tersebut. Dan yang tadinya Nabi Ismail alaihissalam ini masih bayi ya teman-teman, akhirnya ia menghentakkan kakinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah yang gersang tersebut, sehingga muncullah mata air
dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam ini membuat Siti Hajar merasa kaget. Ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menganugerahkannya anak yang diberikan mukjizat oleh Allah. Kemudian akhirnya muncullah mata air tersebut, mata air yang tidak pernah kering sama sekali. Mata air yang termasuk air yang terbaik di dunia ini, dan ini telah diuji oleh medis ya teman-teman. Dan air ini pun disebut dengan air Zam-Zam, yang sampai pada saat ini masih dinikmati oleh penduduk muslim di dunia ini. Dan ajaibnya lagi, bahwa air ini tidak akan pernah kering sampai kapanpun, sebanyak apapun umat Islam mengambil air Zam-Zam ini. Ini tentu sebuah mukjizat yang luar biasa ya teman-teman, karena di suatu tempat yang tandus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Ismail AS untuk memancarkan mata air yang jernih. Meskipun Siti Hajar memiliki sumber mata air yang cukup, tetapi ia tidak memiliki sumber makanan yang cukup untuk dirinya dan putranya Nabi Ismail AS. Tapi ia yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan putranya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Siti Hajar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncullah sekelompok kafilah dagang yang menuju kota Syam. Dan sekelompok kafilah dagang tersebut melihat seekor burung yang terbang di atas bukit tersebut. Lalu seseorang di antara mereka berkata, "Lihatlah di sana ada seekor burung. Pasti di bawahnya ada air. Kita ke sana dan kita melihat apakah ada air di sana." Lalu mereka pun akhirnya pergi ke bukit tersebut dan sampailah mereka pada Siti Hajar. Lalu kafilah dagang tersebut meminta izin kepada Siti Hajar, "Bolehkah kami untuk tinggal di sini? Jika tidak boleh, kami akan pergi karena air ini adalah milikmu." Lalu Siti Hajar menjawab, "Tentu saja boleh. Silahkan kalian tinggal di sini dan hidup di sini." Kemudian sekelompok kafilah dagang tersebut akhirnya memberikan sebagian makanannya dan memberikan kepada Siti Hajar dan putranya. Dan disitulah mulai terjadinya peradaban kota Mekah dan mulai adanya kehidupan. Mereka akhirnya hidup bersama-sama dan berdampingan, di mana Nabi Ismail AS juga diajarkan berbahasa Arab dan juga diajarkan cara untuk menunggangi kuda. Sehingga kota Mekah yang tadinya ini tidak memiliki kehidupan sama sekali, dari sinilah peristiwa mulai berkembangnya kota Mekah tersebut. Dahulu kota Mekah adalah kota yang sangat tandus, gersang, dan tidak memiliki sumber kehidupan. Kota Mekah adalah sebuah tempat persinggahan yang dilalui oleh kafilah-kafilah dagang. Dan peristiwa Siti Hajar dan Nabi Ismail AS tersebut memulai peradaban baru di tanah Arab tersebut, sehingga mulailah kehidupan baru di kota Arab tersebut. Dan muncullah berbagai kafilah dagang yang mampir dan singgah untuk meminta air tersebut. Sehingga semakin banyaknya kafilah-kafilah yang datang untuk mengambil air tersebut, sehingga kota Arab dan kota Mekah tersebut semakin berkembang dan semakin maju. Subhanallah, itulah keajaiban dari air yang selama ini kita kenal dengan air Zam-Zam. Namun, walaupun kota Mekah ini tidak memiliki sumber kehidupan, terdapat beberapa fakta-fakta menarik yang terdapat pada kota Mekah tersebut. Fakta-fakta tersebut adalah, yang pertama adalah bahwa kota Mekah adalah tempat yang paling tua di dunia. Dan ini adalah tempat yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di mana seluruh umat Islam di dunia ini melaksanakan haji di kota Mekah tersebut. Telah menjadi kenyataan ilmiah bahwa bola bumi ini telah tenggelam ke dalam dasar samudra ini, sehingga gunung api yang berada pada dalam samudra tersebut akhirnya meletus dengan keras hingga memancarkan larva dan magma yang membentuk bukit-bukit. Dan bukit ini adalah tempat di mana Allah memerintahkan untuk membuat lantai-lantai dari Ka'bah tersebut. Fakta yang ketiga, Mekah atau Greenwich yang seharusnya menjadi patokan waktu dunia. Dan fakta yang keempat adalah Makkah adalah pusat dari lapisan-lapisan langit.
Dan fakta yang kelima adalah tawaf di sekitar kota Mekah. Jika ada seseorang yang tawaf, ia harus mulai dari Hajar Aswad dan melakukan gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Hal ini sangat penting karena segala sesuatu yang berada pada alam semesta ini, mulai dari atom hingga galaksi, bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Perputaran matahari dan porosnya pun bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga dengan galaksi bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Baiklah teman-teman, itulah dia fakta-fakta menarik yang terdapat di kota Mekah. Kita lanjut cerita berikutnya, di mana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Nah teman-teman, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya atas perintah Allah, ia pun akhirnya pulang kepada istri pertamanya Siti Sarah. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang tadinya kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki kebiasaan makan bersama para tamu-tamunya. Jadi jika ia makan, ia harus makan bersama tamu-tamunya. Dan ketika tidak ada tamu yang makan bersamanya, maka ia akan mencari tamu-tamu tersebut sampai ia menemukan tamu yang ingin makan bersamanya. Dan pada suatu hari, tamu-tamu itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tamu-tamu tersebut adalah malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sepengetahuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat tamu-tamu tersebut masuk ke dalam rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang dan mempersilahkan tamu-tamunya tersebut untuk masuk. Lalu ia pun memerintahkan istrinya untuk memasak daging kambing tersebut dan pilih daging kambing yang gemuk dan banyak dagingnya. Namun Nabi Ibrahim belum menyadari bahwa yang datang itu adalah malaikat-malaikat Allah yang diperintah oleh Allah. Dan malaikat-malaikat itu pun diperintahkan Allah untuk menyampaikan pesan langsung dari Allah. Kemudian akhirnya malaikat-malaikat tersebut disuruh makan bersama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika hendak makan, tiba-tiba tangan malaikat tersebut tidak bisa menyentuh makanan tersebut sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam pun kaget. Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyangka bahwa ya di hadapannya itu bukanlah manusia. Lantas malaikat-malaikat itu pun berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa kami bukanlah manusia, tetapi kami adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan kepadamu, wahai Ibrahim. Lalu Ibrahim bertanya, apakah pesan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan bahwa engkau akan dianugerahi anak dari Siti Sarah. Mendengar ucapan dari para malaikat, Siti Sarah bahagia dan menangis terharu, dan Nabi Ibrahim AS pun bahagia atas kabar gembira tersebut, sehingga istrinya yang pertama tadi yang dinyatakan mandul hampir 90 tahun lamanya, ternyata Allah hanya mengujinya dengan kesabarannya, sehingga Siti Sarah pun akhirnya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keturunan itu diberi nama Ishak dan Yakub. Dan setelah peristiwa terjadinya air Zam-Zam tersebut, akhirnya hampir 7 tahun lamanya Siti Hajar menetap di kota Mekah tersebut bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam. Setelah peristiwa Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam pun akhirnya pergi mengunjungi Siti Hajar dan bertemu putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan akhirnya tibalah masanya di mana Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya bertemu dengan putranya tercinta Nabi Ismail alaihi wasallam. Dan disitulah ia sangat berbahagia bersama anak dan istrinya. Dan tentunya itu tidak berjalan begitu saja ya teman-teman. Ternyata Allah masih saja menguji cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya dengan cara memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah mimpi. Ia memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam.
Sehingga mimpi itu pun akhirnya ia ceritakan kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di saat mereka sedang duduk berdua, Nabi Ibrahim alaihissalam ini bertanya kepada sang anak, "Wahai putraku, aku telah bermimpi. Di dalam mimpiku, Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Lalu, bagaimanakah pendapatmu, wahai putraku?" Kemudian karena Nabi Ismail alaihissalam ini juga cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia pun berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, jika memang demikian mimpimu atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. Aku ikhlas dan aku yakin bahwa Allah akan bersama." Sehingga dialog di antara keduanya tersebut akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibalah harinya di mana Nabi Ibrahim ingin menyembelih putra tercintanya tersebut. Namun sebelum menyembelih, Nabi Ismail berpesan kepada Nabi Ibrahim untuk mengikatnya, khawatir ia akan berontak, dan menutup kedua matanya. Kemudian permintaan dari putranya Nabi Ismail AS ini dituruti oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail pun akhirnya diikat kaki dan tangannya, dan matanya pun akhirnya ditutup. Kemudian mulailah Nabi Ibrahim AS untuk mengambil sebuah pisau dan mulai menyembelih anaknya. Ketika ia ingin menyembelih anaknya, terdengarlah suara di mana suara itu mengatakan bahwa engkau telah lolos atas ujianku. Sebagai gantinya, maka akan aku gantikan domba ini untuk menebus anakmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk segera menyembelih domba yang telah Allah siapkan tersebut. Dan dari sinilah teman-teman, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam berhasil dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun tahu bahwa cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya benar-benar cinta kepada Tuhannya. Oke teman-teman Kak Ros semuanya, itulah dia tadi sedikit kisah tentang dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Dan karena kecintaannya kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Dan keduanya pun akhirnya memperoleh ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akhirnya lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kita semua, seluruh umat Islam di dunia ini, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa selalu bersabar, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Oke teman-teman, silahkan video Kak Ros di like, share, and subscribe. Dukung terus konten-konten Kak Ros supaya Kak Ros lebih semangat lagi untuk membuat konten-kontennya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.